saya manjat pagar di GBK, ya itu momen yang ya saya tidak malu menceritakan. Itu momen saya, momen yang salah, jangan ditiru. Nggak selamanya penampilan yang terbaik itu membawa kita ke titik puncak. Banyak anak-anak sekarang itu punya talenta, punya keinginan, punya kemauan, tapi tidak memiliki karakter yang kuat untuk mencapai sesuatu hal. Kadang ada yang bagus, tapi mereka nggak punya mental, nggak punya karakter yang kuat untuk bertahan di titik itu. Jadi kadang ada yang belum 1, 2, 3 tahun hilang. Padahal mungkin mereka punya talenta. Impact Journey Podcast lahir dari keyakinan kalau setiap orang punya perjalanan hidup yang berbeda. Ada proses, ada jatuh bangun, ada luka, dan ada pelajaran. Dari situ ada cerita yang dunia ini butuhkan. Karena dari satu cerita, itu bisa jadi turning point buat orang lain melangkah. Teman-teman bisa terinspirasi dan bertumbuh dari episode ini. Itu artinya podcast ini udah punya arti yang besar. Teman-teman enjoy the podcast and never stop loving. Abang Ferdinand Sinaga. Siap. Welcome to the Impact Journey Podcast, Bang. Terima kasih atas undangannya. Thank you juga, Boy, waktunya Abang. Aku jauh-jauh nih, khusus aman. Ya, dengar dari luar terus datang sini buat ngundang ya. Yes. Jadi kemarin kebetulan sempat dikenalkan dari kebetulan papa aku juga bilang ada Abang Ferdinand Sinaga. Wah, nggak boleh dilewatin nih kesempatannya. Betul. Ya. Kebetulan papa juga kan satu tempat kerjaan. Tempat. Papa aku fisioterapis and menangani Bang Ferdinand dan di klubnya. Yang nanti Bang nanti akan spill. Sekarang main. Jadi Bang sekarang main di mana? Sekarang saya main di Persema Manado. Manado. Kapan mulai Bang itu? Mulainya itu nanti sekitar tanggal 29. 29. Sekarang lagi masa persiapan aja. Ya. Mulainya ini sudah ikut liga kah atau masih? Ini sebenarnya masih dia amatir ya, masih amatir. Liga amatir kan Liga 4 kan Liga amatir, tapi dia memakai zona. Zona, jadi kita Persemani ikut di zona Sulut dulu. Kita di sini bertanding, lolos. Kalau lolos nanti kita langsung tembus ke nasional. Dan di nasional itu kita bertanding lagi untuk memperebutkan tiket ke Liga 3. Jadi Liga 4 di Sulut dulu, Sulawesi Utara. Zona dulu. Jadi setiap kota dan kabupaten dia masing-masing di zonanya. Nanti kita dikumpulkan yang lolos dari setiap zona-zona, kita mainnya di nasional. Itu langsung ke Liga 3. Belum, di situ juga masih mungkin sekitar 64 tim lagi. Masih ada. Nanti kita bertanding lagi di situ sekitar 64 tim dari satu Indonesia. Baru nanti diambil beberapa tim untuk naik ke Liga 3. Baru naik ke Liga 3. Jadi mulai start pelatihan dengan Persema itu dimulai kapan, Bang? Kalau mereka dari akhir tahun lalu ya. Udah mulai melakukan seleksi pemain di Sulut dan terkumpul. Kalau saya datang ini sudah hampir 2 bulan lah. Udah 2 bulan. Ya, 2 bulanan lah. Gimana Manado, Bang? Kalau Manado buat saya nggak asing. Ya, sudah nggak asing karena kan istri saya orang Manado. Iya, aku baru tahu juga. Ya, baru tahu kan? Iya. Istri orang Manado, bapak mantu orang Menkor. Kalau mau mantu orang Tagulandang. Tagulandang. Ya, jadi udah nggak asing ya sebenarnya. Nggak asing. Iya. Dan mereka tinggal di Makassar. Orang tua saya di Bandung, jadi kita sekarang tinggalnya di Solo. Di Solo. Tinggalnya di Solo. Jadi pas diajak pertama kali sama Persema, gimana? Udah nggak mikir lagi? Nggak, kemarin sempat ngobrol-ngobrol aja, karena kan saya kemarin sempat udahlah istirahat. Karena kan satu usia juga, terus kedua juga saya punya ngurusin akademi. Saya kan punya akademi. Di mana itu, Bang? Di Solo. Akademi di Solo. Akademi di Solo, FS17 Football Academy. Jadi anak-anak usia di bawah 16 tahun. 16 tahun saya ngurusin itu. Kemarin ada telepon minta kerjasama, tolong dibantu. Ya, saya ngobrol sama istri. Oke lah, apa-apa.
Lanjut. Ya, hitung-hitung kita ada ini untuk kampung istri lah. Iya, oke. Kampung istri. Jadi kita bantu lah. Ya, Gitu. kan ada hubungan juga. Ada hubungan juga karena istri orang Manado, jadi welcome lah. Yes, welcome to Bersma. Siap. Iya. Bang, di usia abang sekarang udah 38. Ya, jalan 8. Tadi memang abang bilang sempat udah mau istirahat. Ya. Tapi sebenarnya kenapa masih mau gas juga lanjut? Enggak, karena di sini kan juga saya lihat banyak anak-anak muda ya. Anak muda di Persema ini yang khususnya di Manado ini yang banyak talenta-talenta yang memang harus kita perhatikan. Bukan cuma di Manado, di seluruh Indonesia. Banyak talenta-talenta yang anak-anak muda itu memang perlu bimbingan senior. Jadi kita harus bimbing mereka bagaimana caranya untuk mencapai titik puncak itu. Karena nggak selamanya penampilan yang terbaik itu membawa kita ke titik puncak. Asik. Tapi kita juga kan harus perlu bimbingan dan arahan dari senior-senior kita. Betul. Ya, sama seperti saya juga, saya dulu meminta istilahnya wejangan lah ya. Wejangan bagaimana caranya untuk mengarungi sepak bola Indonesia ini, dengan cara apa dan seperti persiapan dalam diri, mental dan berkarakter seperti apa. Supaya kita bisa bertahan lama dan bisa mencapai titik puncak itu dan bisa mempertahankan apa yang kita punya. Asik bang. Jadi abang melihat waktunya abang ini untuk meninggalkan legasi ya? Ya, meninggalkan sesuatu yang bisa mereka pelajari dalam hal positif lah. Positif ya, untuk anak generasi selanjutnya di sepak bola. Ya, karena saya lihat banyak anak-anak sekarang itu punya talenta, punya keinginan, punya kemauan, tapi tidak memiliki karakter yang kuat untuk mencapai sesuatu hal. Ya, kalau kita kan memang zamannya saya dulu memang kita dididik keras lah. Keras ya bang? Dididik keras. Jadi kita memang cuaca angin seperti apapun kita harus hadapin. Sikat aja. Gitu. Jadi dengan generasi yang di bawah saya jauh ini, kadang ada yang bagus tapi mereka nggak punya mental, nggak punya karakter yang kuat. Gitu. Untuk bertahan di titik itu. Jadi kadang ada yang belum 1, 2, 3 tahun hilang. Itu. Padahal mungkin mereka punya talenta yang memang satu yang harus dipertahankan ya, kedua perlu diasah, dan ketiga harus dibimbing. Dibimbing. Itu yang paling penting buat saya. Mantap. Bang, julukan The Dragon. Itu mulai dari mana sih bang? Ada pelatih, ini sempat beberapa juga tanya. Ada pelatih saya yang dari Belanda ya, dari Belanda. Ketika dia panggil Sinaga mungkin dia lihat naga itu kan dragon. Jadi dia panggil, daripada dia susah mungkin panggilnya dari dragon aja. Jadi justru dari nama Sinaga daripada bilang susah buat dia. Dragon. Kebetulan juga senior saya kan ada juga yang The Dragon juga. Saktiawan Sinaga itu. Dia main bola juga. Duluan dia dijuluki. Jadi mungkin saya penerus Dragon di sepak bola. Nanti kita akan mudah-mudahan berikutnya ada lagi next nih generation The Dragon. Maybe for your boys, anak-anak. Anak-anak saya ada 3. Main bola semua juga. Main bola semua. Sementara ini saya tidak mengarahkan mereka, tidak wajibkan, cuman memberikan kebebasan buat mereka. Kebebasan bahwa Tuhan punya nih, kasih talenta nih, ada di sepak bola, mau dikembangkan apa enggak. Ternyata mereka mau mengembangkan pelan-pelan. Mereka memilih untuk ikut jejaknya papa mereka juga ya. Gitu. Mungkin ada aliran darahnya juga gitu ya. Kita nunggu nih the next Dragon. Mudah-mudahan semoga kalau Tuhan izinkan semua berjalan dengan lancar dengan usahanya anak-anak, mereka bisa.
Harus melebihi bapaknya. Harus. Ya harus. Ya. One day kita lihat, kita tunggu. Ya, mohon doanya aja untuk pasti anak-anak. Bang, amin pasti. Bang, kita gali ceritanya Abang nih mulai bermain sepak bola. Ya. Dari kecil deh, main sepak bola itu mulai dari mana? Apa karena suka memang cinta main? Apa Abang juga pernah sekolah? Abang mulai gimana? Saya dulu tinggal itu pindah-pindah. Iya. Jadi nggak menetap di satu kota dari kecil. Kebetulan bapak saya kan seorang supir bis antar lintas Sumatera. Terus tinggalnya di kita asli Batak, Putra Batak. Oke. Kita Putra Batak, asli Batak. Terus saya lahirnya di Bengkulu. Lahirnya di Bengkulu. Lahir di Bengkulu. Mungkin numpang lahir aja. Terus saya pindah ke Lampung. Di Bandar Lampung. Di Bandar Lampung itu, di situ saya sampai kelas 4 SD. 4 SD aja. Kelas 4 SD. Terus di situ saya mulai mengenal bola. Karena dulu ada tim top juga kan di masa liga-liga Kansas, Liga Danhill itu. Oke, ya. Mungkin udah lahir ya? Aku lahir 95 Bang. 95. Udah lah ya. Masih lama. Udah enggak kayaknya. 95. Sekecil. Saya udah kayaknya udah beda itu. Udah beda generasi. Iya. Jadi ada PSBL, Persatuan Sepak Bola Bandar Lampung. Oke, ya. Dia kebetulan rumah kan dekat dari stadion. Jadi setiap harinya mereka latihan itu. Sorry ya, sambil megang gini ya. Iya. Sorry. Soalnya Manado lagi hujan terus. Iya, by the way, kita record di Manado hujan parah. Ya, jadi tiap hari ya. Tiap hari. Ini aja lagi hujan nih sebenarnya. Ya. Ini tadi kesini aja gerimis. Iya. Jadi lanjut ke itu. Jadi rumah tuh dekat stadion itu. Jadi saya tiap hari melihat mereka main bola. Dari situ mungkin saya tertarik. Sempat dulu jadi anak gawangnya PSBL. Jadi yang mengutin bola itu. Tendang jarak jauh, pam. Ambil aja. Mulai dari situ ya. Ya. Dulu dikasih masih zamannya ada 25-50 perak. Iya. Ya. Terus ada pelatihnya PSBL itu, dia dari Papua. Pelatihnya dia kasih bola saya. Dia kasih bola saya, terus di situ saya mulai intens. Ya, mulai intens. Terus sampai kelas 4 SD baru saya pindah ke Bandung. Berarti kecintaan sepak bola ini dimulai di Lampung. Di Lampung. Karena tiap hari main, kebetulan juga kan abang saya kan main bola juga. Oh iya. Tapi nggak lanjut ke pro. Oke, gitu. Ya, karena yang punya andil juga abang saya kan selalu ngajak. Kalau dia main bola diajak. Diajak. Terus pindah ke Bandung kelas 5 SD. Mulai saya ikut main bola siapa yang main bola di situ walaupun saya nggak kenal, saya datang sendiri. Boleh nggak ikut bareng main? Main aja. Ya. Dari situ saya gelutin mulai saya ada SSB lah ya, SSB bukan SSB. Ya SSB kampung. Saya ikut di situ. Tapi sebelumnya itu saya main di rel kereta api di pinggir-pinggir. Karena kebetulan kan rumah kan dekat. Rel kereta api. Main-main di situ, ada teman yang ngajak masuk SSB aja. Dia bilang, "Boleh." Ikut. Tapi belum masuk ke yang SSB yang terdaftar. Oke, ini SBB ini SSB itu kayak apa, sekolah? Sekolah sepak bola. Oke, sekolah sepak bola. Oke, iya. Ya. Terus saya pindah ikut di kelas. Baru saya itu tuh kelas 3 SMP sebenarnya. Ikut yang resmi? Yang resminya. Oke, sebelumnya ikut-ikut aja dulu. Ya. SMP baru resmi. Kelas 3 SMP baru saya mulai
Betul-betul yang kayaknya passion saya di sini. Mau fokus aja di sini. Ya di sepak bola. Ya kelas 3 SMP baru ikut 2 bulan latihan di SSB. Jadi di Persib tuh di Bandung tuh ada intern Persib. Jadi Persib ini mempunyai klub-klub di bawahnya. Oke gitu. Jadi saya ikut salah satu klub yang di bawah naungan Persib itu. Jadi kita di sana ada setiap musimnya itu dia ada turnamen antar kelompok umur. Oke, ya. Jadi usia saya di situ 14 tahun, saya ikut. Puji Tuhan dari ribuan lah ya, kalau dibilang ribuan, terpilih jadi 35 pemain masuk Persib 15. Oke. Ya. Banyak juga ya kan? Banyak, karena kan sistemnya seleksi seperti itu. Seleksi. Cuma dipilih 35. Jadi 30 yang masuk kuota, 5 yang standby. Oke. Dan saya terus di situ disaring lagi jadi 30 orang. Saya masuk di situ. Ya. Orang luar satu-satunya yang berdarah Batak yang masuk cuma saya. Iya. Jadi dari mulai di situ startnya. Start di situ. Startnya di situ. Oke. Apakah yang masuk itu udah termasuk pro nggak itu? Itu kan enggak lah, itu kan jadi Persib usia 15 tahun. Masih oke. Masih di bawah. Tapi sudah kalau kita masuk Persib 15 tahun tuh udah kayak big achievement. Udah gede ya. Udah itu memang udah langkah awal. Oke. Walaupun banyak teman-teman juga dari situ yang memang stop main bola. Iya. Terus ada teman satu juga yang vokalisnya, boleh nyebut nama ya? Boleh ya. Yang vokalisnya Juicy Lucy itu. Oke. Itu kan sama-sama di Persib juga. Oke. Sama-sama di Persib 15. Ternyata karirnya bukan di bola. Ternyata berpindah malah jadi penyanyi kan. Iya. Banyak teman-teman ada yang jadi pengusaha. Tapi saya di situ terus kita berlanjut sampai di Persib 18. Okay. Naik tingkat umur. Naik lagi ya. Lanjut lagi ke Persib 23. Persib usia 23-nya. Jadi di situ sudah mau naik ke Persib senior, cuman saya di situ kan usianya masih muda sekali. Umur berapa itu waktu itu, Bang? Masih usia 16-17 ya. Sudah masuk Persib 23. Ya, dari 18 itu lanjut. Oh, sih, ya. Di situ saya pemain paling muda. Masuk Persib 23, mau lanjut ke senior, cuman saya bilang kalau saya masuk tim senior bukan saya tidak bisa bersaing, cuman kesempatan dan jam terbang saya itu sangat bukan kecil lagi, sudah memang saya hanya berlatih dan berlatih kesempatan itu memang. Jadi ngobrol saya sama orang tua, lebih bagus saya mencari tim yang memberikan saya jam terbang. Iya. Oke. Jadi ada pelatih saya yang memang nemuin saya dari kelas 3 SMP itu. I see. Namanya apa? Kebetulan orang Manado juga. Oh iya. Lukas Tumbuhan. Oke, orang Manado nih. Lukas. Jadi dia bawa saya ke Persibat Batang dulu. Itu awal karir ya. Pro-nya mulai di situ. Oke. Jadi, umur berapa itu, Bang? 16-17 juga? Lah habis itu ya 17 lah. Oh sorry. Guys, gak lama. Kalau teman-teman menikmati conversation ini, percakapan ini, dari podcast ini banyak teman-teman bisa belajar, aku mau minta support lewat follow and subscribe. Karena dari tim kasih tahu aku kalau sudah banyak yang menonton, cuman belum follow dan subscribe. Support dari teman-teman sekecil apapun lewat follow dan subscribe itu sangat membantu untuk channel ini bisa bertumbuh. Dan buat aku personally itu sangat berarti karena kita mau bangun ini menjadi sebuah wadah platform yang besar untuk kita bisa menginspirasi teman-teman kita yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe and follow dan never stop.
loving. Jadi sampai di situ tadi ke Lukas itu kebetulan dia bawa ke Persibat. Jadi di Persibat itu lanjut kita dari dulu itu Liga 1 dulu itu divisi 1 divisi utama itu kan. Sekarang kan udah Liga 1, Liga 2, Liga 3. Oke, ya. Jadi dulu itu main di divisi 1. Divisi 1 di Persibat Batang, jadi lolos kita naik ke divisi utama. Oke, divisi. Cuman dari Persibat saya satu musim aja saya pindah. Saya pindah ke Persikap Bandung. Persikap Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung. Ya, Kabupaten Bandung. Cuman setengah musim ya. Setengah musim di situ saya diputus kerjasama dengan Persikap setengah musim. Terus sempat di situ juga saya bilang, aduh, kayaknya sempat drop juga. Oh iya. Ya sempat drop itu, sempat drop. Saya lama hampir 1-2 bulan istirahat. Cuman nggak ada hasil juga dengan diamnya saya. Oke, jadi ada sempat vakum gitu ya. Karena kan itu saya kan tanpa, kan kalau sepak bola sekarang kan ada agency, agak agen untuk itu kan, untuk apa, carikan tim. Cuman kan dulu saya nggak pakai. Oke, gitu. Jadi pas tiba-tiba pelatih saya yang dari Persib U23 dulu, dia ngajak saya ke Pelita. Ya Pelita dulu. Dia bilang, kebetulan usia saya kan masih belum genap 20 itu. Oh, masih muda banget. Ya. Jadi masih bisa ikut di Pelita U21. Okay. Jadi saya dari level senior turun lagi dulu. Ya, turun lagi ke bawah. Okay. Turun ke bawah, naik ke Pelita U21, kita juara. Juara. Terus saya naik turun. Ternyata dengan mungkin ya tahu puji Tuhan, saya diminati juga sama pelatih senior. Pelita seniornya. Jadi kan ada 2, Pelita senior dengan Pelita U21. U21-nya ini. Pelita U21 pelatihnya itu Coach Jajang Nurjaman. Nah, Pelita senior itu Coach Fandi Ahmad dari Singapura. Oke, ya. Pemainnya top-top, Firman Utina. Iya. Pelita dulu. Jadi naik kita yang beberapa pemain dinaikkan ke senior. Main. Turun lagi di U21, naik lagi gitu. Habis dari Pelita, jadi mau lanjut di Pelita, cuman dia bilang, saya berpikirnya itu adalah sebuah peluang itu loh. Saya bisa bersaing, tapi peluang itu kecil kan ya. Lebih bagus saya mendapatkan, walaupun timnya di bawah dari segi liganya, oke. Tapi kesempatan bermainnya itu menit bermainnya itu saya banyak dan saya bisa mengembangkan di situ. Oke. Ya, jadi menurut saya dia bilang lanjut di Pelita, tapi saya bilang, Coach, lebih bagus saya dipinjamkan aja. I see. Oke. Karena saya tahu peluang saya di sini nggak terlalu besar lah untuk main. Bukan saya takut kalah bersaing atau apa, cuman saya hanya membutuhkan menit bermain untuk mengasah kemampuan saya. Sudah, saya kalau dipinjamkan enggak, saya pindah. Jadi enggak jadi dipinjamkan, tapi saya pindah ke PPSM Magelang. Ini Magelang. Ini udah divisi berapa? Divisi utama. Oh, masih divisi utama juga. Jadi dari Liga 1-nya saya di divisi utama. Oke, ya. Divisi utama di PPSM Magelang. Terus main di situ satu musim. Saya pindah lagi dibawa sama almarhum Coach Soeharno ke Wamena. Wamena. Itu sempat alot juga saya sama orang tua. Saya bilang ada tim dari Wamena. Cuman orang tua bilang, ya
keputusan. Iya, Dia iya. bilang, Bapak Mama nggak bisa harus atau tidak, tapi itu adalah keputusan. Dimanapun yang dipilih itulah yang terbaik. Iya, oke. Ya, jadi Bapak sama Mama cuma mensupport dan Oke, mendoakan. good. Jadi Si- yang penting yakin kesana pilihan, sudah jalani. Jalankan aja. Oke. Jadi kesana ke Wamena itu 2010, Hmm, 2009, 2010 di Wamena sana. Jadi belum ada pesawat yang direct, belum yang Jakarta Papua, Jayapura itu belum ada. Oh, belum. masih transitnya itu Makassar, Biak Jayapura, Sentani, Panjang baru juga. Wamena. Wah. Tapi itu Perjalanan. udah liga apa? Tapi divisi juga utama. Liga satunya lah. Sekarang Liga satunya, Liga Oke, teratasnya lah. Wamena dulu. Jadi main di sana memang yang adaptasinya memang yang membentuk karakter saya di sana. Dan itu masih sangat muda, 20-an ya. 21. 21 udah main di Wamena. Ya. 1. Jadi buat saya itu memang, makanya saya terkesan dengan Persiwa Wamena itu, di Wamena itu karena saya menurut orang sudah punya karakter. Dan memang pas masuk Wamena itu memang menguatkan karakter itu. Wah. Tadi makanya aku mau nanya, abang itu sebelum di Wamena nih, Ya, kan udah pindah-pindah tuh. ya, Wah, ya kan dari Lampung lah ke Ya. Bandung, terus ke Magelang, pindah-pindah gitu. Sebelum di Wamena, mental yang di abang ini menurut aku udah kuat juga. Di usia yang waktu itu sebelum 20 ya. ya. Yang sebenarnya membentuk mental di awal ini apa, Bang? Yang membentuk mental ini, saya banyak berkomunikasi dengan bapak saya. Oke. Ya, dengan bapak. Jadi bapak yang memang sudah punya mental dan karakter untuk berpindah-pindah, karena seorang supir kan Dari harus bapak ya. Ya. Jadi sering ngobrol sama bapak. Jadi bapak bilang, dimanapun hidup sendiri, berdiri dengan kaki sendiri, kuat, jangan cengeng lah. Ya. Jangan cengeng. Dari Intinya cepat beradaptasi. Oke. Itu yang bapak ajarin ya. Ya, cepat beradaptasi dengan situasi dan lingkungan. Itu. Makanya di Wamena juga ya, sikat juga. Sikat. Saya di Wamena itu satu musim kita memang yang memang menurut saya kalau nggak kuat nggak bisa. Cuman kan karena bukan kehidupan seperti apa, bukan ya. Bukan. Kita harus garis bawain itu karena perjalanannya jauh, terus jauh dari orang tua, dengan usia yang sangat muda, tapi saya memberanikan diri untuk pergi ke sana dengan jarak yang sangat jauh. Masih muda, intinya masih muda itu berani banget untuk pergi merantau gitu. Dan sampai di Wamena sana saya pertama beradaptasi dan malah senang di sana. Enak. Malah jadi suka. Ya, dengan cuaca yang dingin ya. Ya. Cuaca dingin dan membantu saya juga dari seni kebugaran. Oke, fisiknya juga. Dan memang makanya buat saya tim berkesan yang membentuk segala sesuatu itu Persiwa. Dari situ dibentuk. Ya, begitu. Jadi buat saya itu awalnya itu di situ. Oke. Jadi dari Wamena pun saya pindahnya ke ujung lagi.
Kemana habis itu? Ke Padang. Oh iya. Ke Padang. Ujung ke ujung nih, Bang. Iya, jadi berapa kali naik pesawat tuh. Wah. Jadi pindah ke sana. Padang, dari Padang Persisam dulu. Persisam, habis dari Persisam Samarinda, terus ke Persib Bandung, baru saya kembali ke Persib Bandung. Oke, baru itu Bandung ya. Persib Bandung sekitar 7-8 tahun baru saya balik ke Bandung. Kembali ke Bandung. Iya, Pak. Padahal karirnya itu dimulai di Persib Bandung U15. Ya, dan jadi, kembali ke senior nih. Iya. Jadi menurut saya memang harus, kalau sudah siap mentalnya baru bisa pulang ke Bandung. Pulang ke Bandung. Ya. Jadi kesempatan yang keluar main-main di klub luar itu di Wamena, Padang, Samarinda, tetap kembali ke Bandung. Ke Bandung. Ke Bandung pun itu saya cuma 1 musim. Iya. Jadi datang, juara, saya pergi. Oh, oke. Kenapa Abang pergi? Kan padahal udah juara nih. Ya, pergi saya. Saya pergi. Saya nih bisa dibilang pemain 1000 bendera. Iya sih. Setiap musimnya pindah. Iya. Karena ya itu dia mungkin. Saya senang mencari tantangan itu. Wah. Jadi setiap musimnya saya pindah. Satu musim pindah. Ya, 1 musim pindah. Dari Persib pindah Sriwijaya. Palembang, wah pindah lagi. Ya, dari Palembang saya ke PSM. PSM saya di situ yang lama. Iya, PSM Makassar. Dari PSM Makassar saya sempat ke Malaysia. Yes. Iya. Sempat di Malaysia 3 bulan karena ada sesuatu hal yang nggak bisa diselesaikan di sana. Jadi saya pulang kembali lagi ke PSM. Oh, ke PSM juga. Oke, ya. Ya, dari PSM di situ hampir 6 musim. Oh, 5 musim. Oke. Terus saya minta dipinjamkan ke Medan, PSMS Medan, terus pulang lagi Makassar. Di PSM Makassar, terus saya ke Persib, balik lagi ke Persib. Oh iya, oke. Ikut Piala Presiden. Jadi dari Persib saya minta dipinjamkan ke Persis Solo. Ya, Persis Solo, ya. Persis Solo saya 2 musim di sana. Kita dari Liga 2 lolos juara Liga 1. Terus musim berikutnya juga di Liga 1. Terus saya ke Persebaya. Wah. Ke Persebaya, dari Persebaya ke Persiraja. Dari Persiraja itu ke Persekat. Itu dari mana, Bang? Persekat. Tegal. Terus di situ saya sudah mulai antusiasnya sudah mulai menurun karena saya sudah punya akademi. Oke, ya. Jadi sudah mulai banyak ngurusin akademi. Terus saya pindah lagi, sempat istirahat berapa bulan, terus ditelepon bantu Persiba Balikpapan juga. Wah. Dari Persiba Balikpapan sudah istirahat ngurusin akademi. Sempat kemarin mau ke Timur Leste. Wah. Mau ke Timur Leste, ada 2 tim yang minat lah sana. Cuman karena sesuatu hal udah semua oke. Cuman ya Tuhan kasih jalan, rencana dan pilihannya Persma ke Manado. Iya. Wah, panjang banget ya. Panjang. Kalau buku mungkin Benar. Jadi saya main 5 pulau. Semua. Udah 5 udah dia. Udah. Pulau Sumatera saya sudah. Pulau Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur sudah. Semua oke. Terus Kalimantan sudah. Sulawesi sudah. Papua sudah. 5 pulau. Wah.
Memang julukannya 1000 bendera. Ya, Tapi abang memang berpindah itu karena juga salah satu ya alasan mencari tantangan. Ya, karena buat saya sesuatu hal yang baru itu adrenalin tuh kita itu yang dicari ya. Ya kan. Jadi jangan selalu di zona aman dan nyaman. Itu. Nah, saya lihat kan sekarang bermain di tim besar, walaupun menit bermain sedikit, tapi udah situ aja, nyaman aja ya. Nyaman aja. Gitu. Jadi sayang juga nggak dikembangkan dan tidak diasah. Iya. Gitu. Aku suka pemikirannya abang di usia sangat muda sudah melihat bahwa abang percaya menit bermain itu lebih penting daripada di tempat besar. Betul. Itu kenapa bisa sampai situ? Abang bisa dapat pemikiran seperti itu di mana? Gimana itu, Bang? Ya, mungkin karena itu dia ya. Saya selalu berkomunikasi sama orang tua. Oke. Jadi ya selalu berkomunikasi lah. Jadi kalau dia bilang, orang tua bapak bilang sama mama, harus cari yang menit bermainnya. Oke. Ya, kalau bisa ya nggak apa-apa tim di liga di bawah pun. Iya. Dengan usia begitu yang penting terus bermain. Dapat pengalaman, jam terbang. Karena jam terbang itu sangat penting. Oke. Sangat penting. Mungkin bukan cuma di bola ya, jam terbang itu ya. Jadi pengalaman pun kita dapat. Feel-nya dapat. Jadi harus memang diasah terus lah. Yes. Gitu. Dari semua ceritanya abang yang panjang banget, pindah-pindah. Bisa mungkin ini nggak bisa lebih dari 1-2 jam mungkin. Makanya kita. Ya. Cuman yang singkat aja. Ya. Mungkin dari semua perjalanan abang karirnya Bang Ferdinand di sepak bola ya. Ada nggak satu musim periode yang paling berkesan sama abang sampai hari ini? Apakah main di ketika juara atau ada momen-momen gimana abang merasa musim ini yang paling berkesan di karirnya abang? Banyak sekali. Banyak sebenarnya. Banyak. Saya orang yang sulit untuk memilih momen. Karena terlalu banyak, Bang. Bukan karena terlalu banyak, karena buat saya setiap momen itu penting. Oke. Jadi saya tidak menspesialkan ada momen. Oke. Karena setiap momen itu adalah penting buat saya. Oke. Abang jalanin aja. Jadi mau itu yang membuat momen-momen yang berkelahi di lapangan. ya. Terus kita cetak gol, kita juara, kita masuk timnas. Jadi orang selalu memilih momen yang baik. Yang mana nih? Iya. Pasti. Momen apa yang kamu kenang? Momen apa yang pasti yang baik-baik. Oke. Pasti yang disebut yang baik. Tapi kita belajar hidup itu kan dari pengalaman yang salah. Oke. Momen-momen yang kurang tepat. Itu banyak orang bilang Ferdinand ribut terus di lapangan. Saya nggak ribut. Memang karakter saya seperti itu. Watak saya memang keras. Jadi saya bukan ribut berkelahi. Enggak. Saya mungkin bisa dilihat saya nggak pernah pukul orang. Iya. Walaupun kelihatan suka ribut, tapi abang ribut itu kita dalam sepak bola itu kita harus keras ya. Iya. Keras. Kalau lembek-lembek kan gimana? Iya. Dan buat saya di saat kita emosi, tanda kutip ya emosi ya. Di saat kita emosi, adrenalin kita naik, semangat kita semakin
naik. Cuman kan kita bagaimana cara bisa mengontrol emosi itu Betul. dalam hal menjadi positif atau negatif nih. Ya. Gitu kan. Oke. Jadi buat saya setiap momen saya naik manjat pagar di GBK, ya itu momen yang ya saya tidak malu menceritakan. Itu momen saya, momen yang salah, tapi jangan ditiru. Oke, Gitu ya. kan. Itu pengalaman. Itu momen saya juara, itu momen saya yang baik. Ya. Jadi ada momen saya yang berkelahi sama supporter dikejar sama saya, betul. dikejar sama supporter. Bis dilemparin, saya cerita. Jadi saya nggak mau nutupin untuk menceritakan hal-hal yang bagus aja. Ya. Itu. Oke, that's so good, Bang. Kalau di karirnya Abang, siapa yang paling berperan? Dalam karir di saat saya belum orang tua lah ya. Orang tua, terus ada saat pelatih saya yang masih waktu saya kecil, banyak orang-orang yang berperan buat saya. Istri juga sangat support. Ya, anak-anak yang membuat saya untuk berubah karakternya jadi lebih soft sedikit. Lebih soft lah. Ya. Itu banyak orang teman-teman sekitar yang selalu mengkritik. Oke. Nah, ya. Abang terima juga kritik ya. Kritik itu harus kotak aja ada tulisan kritik dan saran masa manusia. Masa kita enggak ya? Iya. Jadi kalau yang kelihatan dulu Abang yang kelihatan ribut-ribut, ya tetap Abang menerima kritik. Ya. Sempat dulu kan juga sampai saking dilihat saya tegangnya itu, bahkan ada orang yang meminta foto aja tanya istri dulu. Boleh nggak ya? Karena saking dikira saya orang yang temperamen gitu kan, ya. Enggak. Oke. Saya hanya di 90 menit di dalam lapangan. Itu aja ya, that's it. Di luar lapangan, sudah rasakan sendiri cara kita ngobrolnya. Iya, kita ngobrol aja udah syukur banget nih Bang. Ya. Oke. Bang, bicara soal fase ya. Namanya kan kita tahu lah semua di atlet ada fase puncak, ada juga fase kita downhill ya. Kita menurun. Abang bagaimana ketika Abang dari fase juara, ya kan, bawa Solo waktu itu ke Liga 1 ya, juara dan bawa ke Liga 1. Dari situ terus Abang downhill, menurun. Abang itu memanage, pasti kan ada ya mungkin ada perasaan yang berbeda gitu kan. Abang sendiri merasa seperti apa? Saya merasakan penurunan performa. Tapi saya bawa santai. Oke. Saya nggak mau pikiran saya terkuras cuman gara-gara hal yang saya bisa. Karena saya berpikirnya itu jari. Saya belajar dari jari. Jadi saya ini ya. Ini mungkin agak ada 5 ini jari. Mungkin udah pernah dengar atau belum sama sekali? Kayaknya belum deh. Belum ya? Iya. Jadi saya belajar dari ini jari itu tidak akan rata. Saya startnya itu dari jempol sini di bawah. Oh, oke, ya. Saya meniti karir untuk mencapai di sini. Oke. Ya, itu jari. Dari sini saya berusaha terus untuk memperkuat mental karakter saya untuk mencapai di sini. Oke, I see. Ya. Dari sini saya dapat pelajaran untuk sampai di sini. Sudah sampai di sini, bagaimana saya bisa berpikir untuk sampai di puncak? Di puncak itu juga. Dan saya sudah merasakan hal yang puncak. Gitu. Nanti di puncak ini tidak akan pernah menutup kemungkinan untuk saya akan turun kembali di sini, di level yang sini, di fase sini. Oke. Jadi saya sudah siap. I see. Jadi saya udah masuk di sini, tapi saya berpikir bagaimana caranya saya bisa mempertahankan turun itu cuma hanya sampai di 2 tingkat yang di bawahnya. Oke. Tidak sampai di sini. Drop. Ya.
Jadi saya cuma gini aja, oke. Sekarang saya ada di titik sini. Ya. Aduh, oke, saya santai aja lah. Saya jangan sampai turun di titik sini. Oke. Itu aja saya. Itu aja. Jadi nggak perlu. Mungkin udah pernah dengar lah sistem jari. Dan mungkin nggak semua orang menggunakan. Mungkin saya. Kita lihat sistem sesimpel jari aja. Sesimpel jari aja, dari jari aja. Kita startnya di mana, kita puncaknya di mana. Dari puncak kita mempertahankan di jari telunjuk dan jari manis ini seperti apa? Itu. Iya. Bawa santai. Bawa santai aja. Bawa santai ya. Karena kalau semakin kita pikir ya, kita down sendiri ya. Tuh, stres sendiri, hancur sendiri. Oke. Bang, buat kan tadi Abang Ferdinand bahas soal anak muda nih, meninggalkan legasi lah. Gitu. Sekarang Abang bermain dengan anak-anak yang lebih muda. Wah. Buat perasaan Abang seperti apa? Perasaan saya, ya ini saatnya saya membagikan. Oke. Itu aja, pengalaman. Jadi saatnya ya mendukung saya untuk kembali muda. Ya, ngebantu ya. Ya. Untuk stabil. Ya. Jadi saya nikmatin aja. Tapi sering banyak ngobrol sama anak-anak muda. Ya. Ternyata semuanya hampir rata-rata terlalu nyaman dan merasa aman gitu. Oke. Gitu ya. Jadi nggak mau di hati itu memberontak lah. Untuk saya bisa lebih dari ini. Oke. Karena saya lihat dari potensi, bahkan lebih dari itu pun bisa. Lebih dari yang mereka pikirkan bisa. Cuman kan karena ini anak-anak sekarang, bukan anak-anak sekarang ya, generasi lah. Ya. Nggak semua ya. Ini kita berbicara di sepak bola ya. Karena konteksnya sepak bola. Kemauan dan keinginan itu mereka nggak sama. Oke. Kemauan dan keinginan. Kalau sekilas kita bilang mau, kita bilang ingin, itu hampir sama. Betul nggak? Betul. Saya mau itu, saya ingin itu, sama kan? Cuman kan buat saya itu beda. Iya. Beda. Kemauan dan keinginan itu beda. Oke. Abang melihat seperti apa? Jadi mereka mau jadi seperti ini atau ingin seperti ini, tapi kemauannya nggak ada. Jadi saya ingin main di timnas. Tapi kemauan untuk menjalani hari-hari untuk berlatih supaya masuk ke timnas itu nggak ada. Nggak ada. Oke. Jadi saya ingin main di Liga 1. Tapi pas di sini pun di liga bawahnya itu nggak ada kerja keras, kemauan. Ya. Jadi kemauan berlatih sendiri di luar jam ini, kemauan untuk berpikir, kemauan untuk mencari kesulitan, memecahkan suatu masalah, kesulitan apa. Jadi nggak mau itu. Jadi terlalu udahlah. Iya ya. Jadi berarti kayak goalnya mereka ingin, tapi prosesnya mereka nggak mau. Nggak mau. Ya. Itu kan. Jadi keinginan dan kemauan tuh. Iya. Iya, padahal proses itu penting. Ya. Kayak abang dibentuk proses pindah-pindah pun itu kebentuk banget. Prosesnya luar biasa buat saya. Oke. Untuk kita tahu di sepak bola ada senior, ada pemain muda, ya kan. Harapan abang sendiri dari pemain senior yang bisa diturunkan ke pemain junior itu apa, Bang? Saya maksudnya yang senior semua ya. Menurunkan pengalaman masih pengalaman aja. Pengalaman, karena kalau kita terlalu sering ngobrol dengan mereka tuh 5 menit dengar udah. Sisanya bosan. Oke. Itu perbedaannya. Saya dulu mendengarkan senior saya mau beberapa 1 jam, saya dengar. Dan saya memang, kalau orang bilang masuk sini keluar sini, buat saya itu masuk sini keluar sini itu udah bagus. Ya, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, itu menurut saya masih bagus.
Bukan orang bilang kan dikasih tahu masuk kiri keluar kanan. Iya. Justru bagus karena dari kiri menyerap ke kanan. Berarti kan ada yang diserap. Iya, ada yang ketanam lah. Ada yang ketanam. Iya. Tapi kalau misalnya dikasih tahu ke kiri mantul kiri ya itu baru masalah. Nggak menerima itu yang salah. Itu yang masalah. Tapi kalau orang bilang kan masuk kiri keluar kanan, bagus dong. Berarti ada yang dia serap, ada yang dia tanam. Iya. Dulu kita mau dengar dan kita ngejalanin dan ada rasa takut kepada senior. Oke, ya. Tapi kalau sekarang kita ajak ngobrol tentang bola aja, nggak nyampe 5 menit, udah bosan. Udah bosan ya, oke. Tapi coba kalau kita obrolin masalah di luar bola, berjam-jam, mereka senang. Oke, yes. Ya, jadi buat saya kasih pengalaman dan tunjukkan aksinya di lapangan. Oke. Ya, good. Jadi bukan sekedar ya kita bagi pengalaman, tapi bukan memberi advice, ya kan? Karena mungkin ya generasi sekarang kayak tadi berbeda, nggak masuk ya. Berbeda cara penangkapannya. Ya, oke. Tapi harus digarisbawahin ya, kita berbicara dalam konteks sepak bola generasi ya. Bolanya, ya. Bukan generasi karena kalau kita bilang generasi nanti nyambungnya. Ya lain cerita lagi. Beda cerita. Cuman konteksnya sepak bola. Good bang. Oke gak bang. Kita mau fun football nih. Oke. Buat top playersnya abang. Pilihan nih. Mungkin kita, karena abang kan di timnas juga. All time top pilihannya abang. Pemain untuk all time timnas Indonesia. Starting pointnya. Oke. Starting 11-nya pilihan saya ya. Yang di timnas ya? Iya. Yang untuk all time-nya dulu. All time-nya. Kipernya ada Kurnia Sandi. Iya. Kurnia Sandi. Terus di kanannya saya masih cari kanannya. Di kirinya itu ada Kakak Ortisan Solosa. Di belakang ada senior legend Nur Alim sama Bang Hamka. Center back-nya. Ya, center back-nya ada Nur Alim sama Hamka Hamzah. Di tengahnya ada Ponario. Sama Firman. Oke, ini posisi 4-4-2. 1-4-4-2. Oke. Di tengahnya 2 itu ada Firman sama Ponario. Di kanan sayap kanannya itu ada Boas Solosa. Oke, ya. Di kirinya boleh saya ya? Boleh dong. Boleh ya. Boleh ya. Kenapa enggak? Boleh ya. Di kirinya, di sayap kirinya ada saya. Di depannya ada Bambang Pamungkas sama Kurniawan Yulianto. Yang di depan ya. Ya. Wah. Gitu. Kalau timnas sekarang masih ikut? Nggak update 100% lah ya. Nggak update 100%. Ya, nanti kalau saya sama sekali nggak update, habis saya dibully mungkin ya. Iya. Dibully masih ikut ya. Harus. Gitu. Nanti dibilang nggak nasional, nasionalismenya kurang. Iya gitu. Kalau misalnya tetap mengikuti. Yang sekarang nih nggak usah ya mungkin nggak usah semua. Ya. Mungkin kalau top starting 11 yang abang bisa sebutin untuk current timnas player. Kipernya Paes ya. Paes. Tetap saya dengan formasi 1-4-4-2. Masih formatnya sama. Ya, dengan format yang sama itu Paes di kiper, di kirinya ada Verdong, di yang kanan ini siapa yang agak susah nih yang si Walls? Bukan. Agak susah namanya. Sekarang namanya agak susah soalnya. Susah ya, Bang? Ya, itu adalah yang rambutnya berdiri-berdiri dulu. Bisa. Di tengahnya itu di center back 2-nya itu ada Ijes sama Rido, oke. Ijes sama Rido ya. Ya, di 2 gelandangnya itu ada Tom Haye sama Kambuaya, oke. Di kanannya ada Yakob. Yakob Sayuri. Dia bagus. Di kirinya ada Yance Sayuri. Jadi sayap kiri sayap kanan si kembar. Ya. Oke.
Strikernya itu ada Ole. Iya. Sama satu lagi nih. Enggak di apa? Pemain Indo. Main di Liga 1. Ya. Ya. Bukan ya? Boleh dipanggil lagi saya kah? Buat satu orang ini. Oke. Satu orang. Ya. Cuman yang satunya saya belum. Tapi itulah. Itu yang untuk sementara ini. Cuman memang kalau striker itu susah dicari. Iya. Tantangan timnas sekarang ya. Iya. Makanya regenerasi striker di timnas itu agak kurang. Iya. Atau abang mau balik nih? Hah? Mau balik? Janganlah, saya lebih sekarang menikmati ya. Kan udah sekolah juga, sekolah kepelatihan. Iya. Oh, udah sekolah, udah. Oh, Bang Ferdinand ikut kepelatihan juga? Ikut kepelatihan. Oke. Udah kan harus sekolah kalau pelatih. Oke, good. Ya. Bicara soal mungkin pemain ya. Siapa yang mungkin abang paling respect, segan di lapangan? Baik itu lawan atau kawan lah. Banyak pilihan. Banyak. Saya soalnya kalau sama senior selalu respect. Oke. Ya, sebelum dan sesudah pertandingan. Saya hormat. Gitu. Ya. Tapi di pertandingan beda. Cuman sebelum dan sesudah pertandingan saya selalu hormat, respect sama senior. Oke. Kalau abang kan di posisi menyerang ini. Ya. Defender yang paling susah dihadapin. Keingat gak siapa? Yang paling susah dihadapin, yang bikin saya sakit badan. Wah, ada kayak Biopolin itu kan wah. Terus kalau yang senior saya nggak terlalu dapat yang banyak lah. Cuman kan kayak Victor Ivonevo saya masih dapat yang tuh bikin sakit badan lah. bukan susah ya. Kesulitan tuh selalu ada dan gampang tuh selalu ada. Cuman yang bikin selalu habis pertandingan memang butuh istirahat. Itu ya kayak Biopolin lah. Oke. Nah, ada satu nama nih. Ya. Bang, mungkin mau tarik juga kembali ke anak muda nih. Ya. Abang percaya gimana cara anak muda yang generasi yang sekarang mau bermain sepak bola? Ya. Gitu kan. Pemain yang membedakan dari cara anak berbakat dan orang yang bisa bertahan nih, Bang. Itu di mana? Kalau saya bilang di Indonesia pemain yang bagus dan hebat, tutup mata kita untuk memilihnya. Oke. Karena banyak. Cuman pemain yang berkarakter dan mental yang kuat. Jadi dia punya karakter yang bagus, kuat. Bisa dihitung. Oke. Dan buat saya pemain yang berkarakter dan mental itu yang bertahan lama. Yang berkarakter dan punya mental. Ya. Dibandingkan yang berbakat. Ya. Yang berbakat itu banyak. Jangankan kita dibilang di liga, kita pergi ke pelosok manapun atau ke daerah manapun yang jauh gitu, pasti ada yang bagus. Oke. Bakatnya. Cuman dia bisa nggak mengasah bakat ini dibarengi dengan mental dan karakter yang kuat. Oke. Ya. Good. Tapi bukan berarti kita bilang dia punya karakter, dia punya mental, tapi main bolanya nggak bagus kan nggak. Beda ya. Harus barengan dong. Harus bareng. Iya. Nah, itu yang membedakan. Itu yang membedakan. Ya. Okay. Nah, makanya buat anak-anak muda sekarang itu jangan hanya bagus bermain bola, tapi kuat juga.
dalam bertahan di sepak bola. Di sepak bola. Ya. Berani berkreasi, berani mengambil satu keputusan yang orang bilang itu sulit. Ya. Berani mencari tantangan. Dan jangan kalah dengan keadaan. Tetap berjuang. Kalau di 90 menit bilang jangan menyerah sebelum peluit terakhir bunyi. Jadi 90 menit masih ada sisa tambahan waktu 3-5 menit. Maju terus. Ya. Selebihnya kita bisa hanya berdoa. Buat anak muda yang mungkin ya mereka punya mimpi besar, Bang. Ya. Cuman ada ketakutan mereka untuk gagal. Takut maju. Takut. Jadi jalan di tempat mereka. Iya, jalan di tempat. Padahal pengen mencapai mimpi yang besar. Cuman takut maju. Abang mau bisa bilang apa tuh? Apa ya? Karena susah sekarang kita kasih taunya. Ya. Karena mungkin gadget itu ya. Karena kita dulu masih main layangan, sekarang nggak main layangan. Iya, udah beda. Beda ya. Ya di situ ya udah berbeda. Berani berjalan ke depan, jangan pernah lihat ke belakang. Jadikan yang sudah itu pengalaman. Carilah masa depan dengan kerja keras. Improve lah. Berimprove lah. Betul. Dalam segala bidang apapun, coba. Jangan takut gagal, coba terus sampai keberhasilan itu datang. Saya di titik puncak pun bukan selalu mulus jalan. Ya. Nggak ada yang jalan. Jadi jangan takut gagal, karena kegagalan itu kan keberhasilan yang tertunda. Tapi kita harus coba terus. Iya. Jadi tetaplah berjuang demi menggapai impian ya. Orang bilang terlalu textbook sekali, tapi itu memang harus dicapai. Jangan takut untuk melangkah. Ya. Jangan takut. Bukan cuma di sepak bola. Kalau saya nggak bisa di bidang ini, coba di bidang lain. Iya. Ya, karena jangan di satu tempat. Ya, karena Tuhan memberikan talenta kepada manusia itu bukan cuma satu aja. Iya. Yang dia punya kelebihan. Tapi ada beberapa Tuhan kasih ke manusia, talenta-talenta yang diberikan Tuhan di dalam satu manusia itu banyak di dalam dirinya. Cuman bagaimana kita cara mengembangkannya itu loh. Betul. Jadi nggak cuman kayak saya, Tuhan kasih talenta saya di sepak bola. Tapi sebenarnya Tuhan memberikan saya talenta yang beberapa. Contohnya ya, beberapa. Cuman memang saya mengasahnya di bola. Sebenarnya talenta yang lain ada. Ya itu. Cuman kayak saya dulu ikut main pelari estafet. Estafet. Ya, saya ikut pelari estafet di sekolah. Iya, cuman saya lebih fokusnya ke bola. Jadi talentanya kembangkanlah, cobalah. Kembangkan, berani. Jangan takut. Good. Sama kayak ya ceritanya Abang Ferdinand lah, di usia muda pun nggak takut pindah-pindah tempat. Pindah-pindah aja. Pindah-pindah. Selagi kita bisa beradaptasi, selagi kita masih berjuang, jangan pernah mundur. Ya. Good. Ya. Saya simpel aja. Kalau saya istilahnya gini, saya berani melangkah. Saya salah sekecil apapun itu, seorang anak yang saya merasa bersalah sama dia, saya akan minta maaf. Saya nggak pandang dia masih kecil. Tapi kalau saya salah, saya akan minta maaf. Jadi kita cepat beradaptasi. Beradaptasi juga. Ya. Beradaptasi. Good. Pertanyaan terakhir nih, yang mungkin sebenarnya Abang udah share. Ya. Kalau suatu hari nanti aku juga nggak ada. Karirnya Abang, pialanya Abang, pencapaiannya Abang juga hilang. Satu pelajaran aja yang Abang pengen tinggalkan di dunia ini, apa itu, Bang? Satu ya? Satu aja. Karena tadi udah banyak sebenarnya.
Saya dari dulu itu orangnya cuman pengen dikenang aja. Saya cuman itu aja. Meninggalkan kenangan itu aja. Oke. Prestasi banyak. Orang bilang, oh dapat ini. Tapi itu hanya sementara. Sementara. Saya cuma meninggalkan agak berat nih. Iya. Berat. Ini pertanyaan yang nggak bisa dijawab ini. Iya, memang harus dipikir. Nggak bisa dijawab. Karena saya berpikirnya itu adalah saya ingin meninggalkan kenangan ya. Kenangan. Memori. Saya ingin dikenang bahwa saya ini bukan orang yang mereka pikir. Oke. Karena saya selalu orang berpikir itu bahwa saya orang yang emosi, temperamen dan suka berkelahi. Iya. Tapi saya ingin meninggalkan bahwa ini loh, saya meninggalkan sesuatu hal yang kalian sebenarnya saya itu orang yang seperti ini. Oke. Apa ya dibilangnya? Tidak seperti yang terlihat di lapangan ya. Itu. Sebenarnya kalau susah saya jawab ini. Betul. Dalam ya, Baru ini. First time. Saya beberapa ikut podcast baru ini saya ditanya. Podcast dimanapun ini baru ditanya. Kalau saya mati, saya meninggalkan apa? Kalau gajah meninggalkan apa? Itu kan, gitu kan? Iya. Cuman agak lama ini saya berpikirnya itu. Perlu Makanya dicerna. Susah saya jawabnya ini kenangan. Karena yang saya tinggalkan, kalau saya nggak ada, ingatlah Ferdinand Sinaga yang bahwa dia orangnya seperti ini. Seperti itu. Aslinya itu. Iya. Karena saya nggak mau lagi dicap bahwa Ferdinand Sinaga itu adalah pemain yang buruk, temperamen atau apapun. Saya ingin meninggalkan sesuatu hal yang bagus-bagus lah untuk mereka ingat. Good. Ya. Jadi jangan cuman gara-gara satu kesalahan, apa yang saya bikin sesuatu hal yang baik itu hilang semua. Iya, Bang. Ya, karena berpikiran manusiawi itu sangat saya ingin meninggalkan saya kayak jadi tupum kepikiran. Iya. Karena ini memang saya bilang begitu tuh, saya langsung berpikir ke keluarga. Oke. Keluarga, karena kita ada waktunya lah ya. Ada waktunya. Saya jadi langsung, saya belum pikir apa yang saya tinggalkan kalau saya nggak ada. Karena anak-anak saya masih butuh bimbingan. Bimbingan. Apalagi kan saya sampai sekarang masih pergi ninggalin. Iya kan. Jadi nggak bisa, saya belum terpikirkan kayak apa-apa, Bang. Tapi banyak yang ceritanya Abang, yang Bang Ferdinand cerita tadi untuk generasi muda, ceritanya Abang berpindah-pindah, itu sudah udah menjadi kayak mungkin banyak orang nggak tahu ya. Dan this is why podcast Impact Journey kita bicara perjalanannya. Kita orang mungkin lihat Abang di atas atau Abang di lapangan seperti apa, tapi mereka nggak tahu prosesnya seperti apa. Gitu. Tapi aku thank you banget Bang Ferdinand buat sharingnya. Aku aja jujur melihat perjuangannya Bang Ferdinand, wah, luar biasa. Melihat, mendengar aja udah gitu ya, apalagi menjalani. Apalagi udah menjalani. Tapi harus lebih bagus lah menjalaninya. Iya. Tapi saya masih punya utang pertanyaan ini. Betul. Masih. Kita next season lah, ya. Next ya. Saya masih punya utang pertanyaan ini. Kalau enggak Abang masih di Persma, aku undang lagi, atau enggak aku ke Solo deh.
aman untuk ini kan masih Pasti. di Solo. Siap Bang. Ya terima kasih lah udah diundang, mudah-mudahan ngobrol-ngobrol ini khususnya buat generasi muda pelajaran, ambil pelajaran yang positifnya lah. Bahwa perjuangan itu nggak gampang untuk mencapai titik puncak, dan ketika sudah mencapai di titik puncak pun kita harus prepare. Bagaimana kita di saat jatuh di bawah. Ya, jadi kita sudah siapkan semuanya. Siapkan itu Bang. Siap. Bang Ferdinand Sinaga, The Dragon, thank you buat waktunya Bang. Sama-sama. Nanti kita undang lagi ya Bang. Siap, pasti. Harus, karena saya masih utang 1 pertanyaan tuh. Oke. Thank you semua. Siap. Bye-bye.